Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Dan kita juga bersyukur kepada Allah sampai detik ini Allah masih tutup banyak sekali aib-aib kita. Dan pada malam hari ini kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah ujian, lalu habis ujian liburan. Sekarang kita masuk tahun ajaran baru. Ya. Yang kurang berarti kelas meeting. Harusnya itu habis ujian ada kelas meeting. Nggak tahu zaman now gimana. Kalau dulu kita zaman pas tuh ada kelas meeting. Saya juga nggak tahu sekarang gimana ya. Ya, tapi nggak apa-apa, nggak dosa. Kita masuk ke bab pertama. Silakan Al-Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Cacep hafizahullah ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Al-babul awal fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, jamaah sekalian, bab yang pertama. Jadi sebelumnya itu bab muqaddimah. Dan kita masuk ke bab yang pertama. Ada apa dengan bab pertama? Di dalam bab pertama ini Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah membawakan pembahasan tentang keutamaan ilmu, keutamaan ahli ilmu, para ulama, dan keutamaan mengajarkan dan mempelajari ilmu. Fi fadlil ilmi wal ulama wa fadl ta'limihi wa ta'allumihi. Bab pertama ini kata beliau tentang keutamaan ilmu, ahli ilmu, mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang beberapa kali kita tekankan, ini adalah buku basic. Ini buku basic. Tapi bukan berarti diremehkan. Justru pentingnya buku ini di sana. Karena kita tahu bersama-sama kaidah para ulama, man hurimal usul, hurimal usul. Siapa yang bisa terjemahkan kaidah itu? Fadhal antum. Atau apa? Kok senyum antum sama anak? Jadi agak khawatir. Atau apa? Jangan senyum dulu nih, belum selesai jawabannya. Ya, boleh deh. Betul. Man hurimal usul hurimal usul. Barang siapa yang tidak memiliki usul, tidak memiliki pondasi, tidak memiliki dasar, tidak memiliki basic, hurimal usul, dia nggak akan sampai ke tujuan.
dia nggak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Semua pohon yang rindang, hadirin, itu karena akarnya kuat. Semua harus demikian. Dan yang memang paling lama itu masalah basic. Semua gedung-gedung pencakar langit itu pondasinya kuat-kuat. Burj Khalifa itu gedung tertinggi di dunia itu pondasinya kuat sekali. Nah, kalau antum mau kuat untuk menghadapi setiap problematika hidup, setiap ujian, maka antum harus berilmu. Dan kalau ilmunya mau kuat, basicnya harus kuat. Dan di bab pertama, beliau menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu, belajar dan mengajarkan. Kenapa beliau memulai dengan bab ini, teman-teman dan jamaah sekalian? Ada alasan yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, kenapa sih kita perlu tahu tentang keutamaan ilmu, keutamaan ulama, keutamaan mengajarkan ilmu, keutamaan mempelajari ilmu? Yang pertama kata para ulama, agar ilmu kita berkah. Agar ilmu kita berkah. Syekh Saleh Al-Utsaimin, salah satu ulama besar pada hari ini, beliau menjelaskan ketika mensyarah Tadhkiratus Sami', beliau mengatakan ada sebuah kaidah besar, hadirin. Kaidah itu berbunyi, man la yukrimul ilma la yukrimhul ilm. Man la yukrimil ilma la yukrimhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan dirinya. Jadi barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, barang siapa yang tidak memuliakan Al-Quranul Karim, memuliakan hadis-hadis Nabi SAW, memuliakan literatur para ulama kita, maka ilmu agama tidak akan memuliakannya. Walaupun mungkin dia hafal Quran, mungkin hafal hadis, tapi kalau tidak ada perasaan memuliakan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada semangat untuk memuliakan hadis-hadis Nabi SAW, maka ilmu itu tidak akan memuliakan dirinya. Ini kaidah besar, hadirin. Dan ini yang berlaku di tengah-tengah para ulama. Nah, ini korelasinya. Bagaimana kita bisa memuliakan ilmu kalau kita tidak tahu kedudukan ilmu itu sendiri? Karena jika hadirin dan kita semua ingin memuliakan seseorang, kita harus tahu dulu kedudukan orang tersebut, gitu ya. Jadi kalau kita ingin memuliakan seseorang, kita harus tahu dulu ini orang siapa. Karena kalau kita tidak tahu kedudukannya, bisa jadi kita menyinggung. Niat memuliakan menyinggung, gitu loh. Niat memuliakan jadi menyinggung. Jadi kita harus tahu dulu, ini orang itu siapa? Oh ternyata dia misalnya tokoh di masyarakat, di kampung ini, orangnya begini, begini, begini. Bayangkan, antum datang tokoh, antum nggak tahu dia, antum ingin jamuan makan siang terbaik, maka karena dia misalnya orang Sumatera, menunya langsung antum tembak kepala ikan kakap. Ternyata dia alergi ikan. Kira-kira gimana tuh? Repot. Kita pengen muliakan seseorang, tapi ketika kita nggak tahu siapa dia, atau kita nggak ngerti data tentang dia, bisa jadi upaya kita memuliakan pihak tersebut jadi kontraproduktif. Awalnya ingin memuliakan, jadi bikin orang tersinggung, bikin orang gatal-gatal, garuk-garuk gitu loh. Nah, kalau kita ingin memuliakan ilmu, kita harus tahu kedudukan ilmu itu seperti apa sih. Sehingga kita bisa memuliakan. Sehingga kita bisa memuliakan ilmu itu sendiri. Karena memuliakan ilmu harga mati, hadirin. Kalau kita ingin sukses di dunia ini, kita ingin ilmu kita berkah, kita ingin terus ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ujian-ujian kehidupan kita harus memuliakan ilmu. Jadi tugas antum bukan hanya belajar.
Tapi tugas antum adalah memuliakan ilmu itu sendiri. Dan kita nggak akan bisa berhasil dengan maksimal kalau kita tidak tahu kedudukan ilmu itu. Makanya bab pertama tentang keutamaan dan kedudukan ilmu. Sehingga kita tahu ternyata begini ilmu ya. Maka saya harus muliakan dengan semaksimal mungkin. Yaitu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, tujuan penulis memulai buku ini dengan bab pertama tentang memuliakan ilmu, ahli ilmu, belajar dan mengajar. Tujuannya adalah untuk memotivasi kita agar kita punya adab yang tinggi di dalam dunia ilmu. Agar kita punya adab. Karena dengan mengetahui keutamaan ilmu, mengetahui keutamaan ulama, maka secara otomatis akan menjadi cambuk bagi kita untuk bersikap yang baik, untuk beradab yang tinggi di hadapan ilmu dan para ulama. Di hadapan ilmu dan para ulama. Jadi ketika kita tahu keutamaannya, oh ternyata orang ini demikian ya. Berarti saya harus muliakan dia. Ya simpel aja lah, misalnya ada jenderal bintang 3 pakai pakaian biasa dan antum nggak tahu keutamaan orang ini. Mungkin antum salamannya biasa aja. Tapi ketika dibisikin, itu bintang 3 tuh bro. Oh bintang 3, langsung gimana kabarnya Pak? Baik. Keluarga gimana, anak sehat, terus cucu, semua ramah banget karena tahu keutamaannya. Nah banyak orang tidak memuliakan ilmu dan tidak beradab di hadapan ilmu karena nggak tahu keutamaan ilmu. Padahal kita tahu benar-benar bil adabi tafhamul ilma. Hanya dengan adab Anda bisa mengetahui, Anda bisa memahami hakikat dari ilmu. Jadi hanya dengan adab kita bisa memahami hakikat dari ilmu. Sebagaimana ucapan dari Al-Imam Yusuf bin Al-Husain dalam kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Jadi hanya dengan beradab kita bisa memahami hakikat dari ilmu. Ilmu itu mahal. Ilmu itu tinggi. Makanya para ulama seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan al-ilmu jamal wala yuhassil jamala illal jamalu. Ilmu itu indah. Dan tidak ada yang bisa mendapatkan keindahan ilmu kecuali orang-orang yang, kalau bahasa kita, orang-orang yang mampu bermain cantik dalam dunia ilmu. Orang-orang yang indah. Indah apanya? Indah akhlaknya, adabnya, perangainya, dan lain-lain. Jadi ilmu itu indah. Dan gak ada yang bisa mendapatkan keindahan ilmu kecuali orang-orang yang indah. Orang-orang yang bisa bermain cantik. Orang-orang punya adab. Orang-orang punya akhlak. Nah, bagaimana agar kita terstimulus beradab di dunia ilmu? Kita harus tahu keutamaan dan kedudukan dari ilmu itu sendiri. Itulah dua alasan yang dijelaskan sebagian para ulama mengapa bab pertama ini berisi tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu, keutamaan belajar dan mengajar. Karena ini yang menjadi pondasi. Karena kita untuk bisa survive dalam hidup, kita harus terus jadi pembelajar, kita harus terus belajar dan untuk bisa bertahan di dunia ilmu yang tidak mudah ini kita harus tahu keutamaan-keutamaannya. Itu poin. Saya tambah alasan yang ketiga nih, alasan yang ketiga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga agar kita semangat nuntut ilmu. Semangat dekat dengan majelis ilmu. Semangat dekat dengan para ulama. Kenapa demikian? Karena yang pertama nih hadirin, manusia itu bertindak, bersikap
itu menggunakan asas keuntungan. Asas keuntungan. Untungnya buat saya apa? Untungnya buat saya apa? Kalau dia merasa ini menguntungkan dirinya, dia akan kerjain tuh. Kalau dia melihat ini banyak keutamaannya, dia akan menyeburkan diri. Tapi kalau dia merasa ini nggak menguntungkan atau dia merasa ini merugikan, dia nggak tertarik. Dia nggak akan tertarik. Itu manusia. Itu manusiawi. Ya simpel aja, misalnya ada yang nawarin antum investasi. Anda mau investasi nggak? Ini menggiurkan loh. Investasinya Anda taruh 100 juta. Insya Allah setiap bulan rutin rugi 20 juta. Kira-kira siapa yang mau taruh duit antum di sana? Insya Allah, antum yakin sama ana. Rutin rugi 20 juta. Ada yang mau investasi di sana? Enggak mau. Kita asasnya keuntungan. Kalau rugi enggak mau kita. Kalau rugi enggak akan mau. Jadi itu makanya kan Allah menjelaskan keutamaan sholat, keutamaan zakat, keutamaan ibadah haji, keutamaan tauhid, keutamaan mengikuti sunnah Nabi SAW, karena watak manusia itu gitu. Makanya antum nyari kerja kan pertimbangannya apa? Salary, tunjangan, fasilitas. Itu manusia. Dan itu nggak masalah. Makanya Allah ajak kita kalau nyari keuntungan yang paling tinggi akhirat gitu loh. Nah begitu juga dalam menuntut ilmu agama. Kita nggak akan semangat datang ke kajian, kita nggak akan semangat buka buku, kita nggak akan semangat murojaah, kita nggak akan semangat nyatet kalau kita nggak tahu keutamaan menuntut ilmu agama. Semakin banyak maklumat kita tentang keutamaan ilmu, keutamaan sebuah ibadah, maka kita akan semakin semangat mengerjakan hal tersebut. Semakin semangat tuh. Tapi kalau kita tidak tahu, nggak semangat. Kan begitu teman-teman dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, simpel aja deh. Rencananya habis kajian nanti mau kemana lagi? Pulang, terus apa lagi? Ya, tenang, nggak usah kencang-kencang. Mau pulang. Ibu-ibu juga mau pulang? Oh ya, Masya Allah, bagus. Ini misalnya nih, setelah kita bubar ada pengumuman di luar bahwa salah satu mall daerah sini ya, ada midnight sale dari jam 10 sampai jam 12 hanya malam ini, diskon 95% all item. Antum beli ham kemeja 95%, gesper 95%, cabai keriting 95%, bawang 95%. Gimana? Kira-kira akan langsung pulang? Pulang, ambil dompet, balik lagi ke mall tersebut. Iya. Dan yang bilang pulang cuman yang beberapa cowok-cowok aja. Lini belakang nggak ada yang bilang pulang. Ibu-ibu nggak ada yang bilang pulang. Gitu. Pertanyaannya, kenapa kita merubah schedule kita malam ini? Yang awalnya nggak tertarik, jadi pergi ke sana. Karena keuntungan. Sebelumnya kita nggak tahu belanja nanti malam, nggak tertarik belanja. Tapi kalau kita tahu, ya Allah diskon 95% ya, Masya Allah. Kalau cabai keriting harganya 20.000, berapa tuh 95%? Jadi ilmu tentang keuntungan ini penting hadirin. Makanya kan ada kitab Targhib wa Tarhib. Dan Allah dan Rasulnya SAW menjelaskan tentang keutamaan, keuntungan berbagai macam amal ibadah. Fungsinya apa? Biar kita semangat. Apalagi hadirin yang dirahmati oleh Allah,
menuntut ilmu itu bukan pekerjaan yang mudah atau bukan aktivitas yang mudah. Menuntut ilmu itu butuh perjuangan. Menuntut ilmu butuh perjuangan. Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 5, Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Kami akan berikan kepada engkau, wahai Muhammad, ucapan yang thaqil, yang berat. Jadi bukan yang ringan. Menuntut ilmu itu nggak mudah. Kalau mudah, mayoritas semua nuntut ilmu. Apalagi istiqomah di majelis ilmu. Lalu istiqomah mengamalkan ilmu itu sendiri. Itu berat. Nah, kita harus dapat suntikan-suntikan motivasi, hadirin. Biar bisa istiqomah, biar bisa mengejar. Dan inilah rahasia kenapa para ulama all out dalam menuntut ilmu. Lalu nanti mereka mengamalkan ilmu tersebut. Kenapa mereka berani berkorban, berani berjibaku, berani jalan selama 1 bulan. Kenapa Jabir mau jalan 1 bulan perjalanan? Ya karena mereka paham keutamaannya. Mereka ngerti, ini nih mahal, hadirin. Nah, gimana kita bisa termotivasi kalau kita nggak tahu keutamaan menuntut ilmu? Kita nggak tahu apa fadilahnya, apa fadailnya. Oleh karena itu, agar kita bisa istiqomah, bukan hanya datang 1-2 kali saja, kita harus belajar keutamaan ilmu. Dan Al-Imam Ibnul Jama'ah, sebagaimana banyak buku metode klasik yang lain, beliau akan memulai dengan beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim, lalu dilanjutkan dengan beberapa hadis-hadis Nabi SAW, lalu dilanjutkan dengan beberapa ucapan para ulama-ulama klasik. Jadi ayat, hadis, lalu ucapan para ulama salaf atau ucapan para ulama klasik. Mari kita simak apa yang beliau cantumkan di dalam buku beliau ini. Tafadhal Ustadz. Qala al-musannif rahimahullah, qala Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, al-ulama'u fawqa al-mu'minina bi 700 darajah, ma baina ad-darajataini 100 amin. Wa qala Allah Ta'ala, cukup sampai di situ Ustaz. Jazakallahu khairan. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah adalah surat Al-Mujadilah ayat 11. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Beliau tidak bawakan secara utuh, beliau langsung masuk yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Adapun secara utuhnya ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu. Baru yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan bagi kalian. Memberikan kelapangan, bukan lapangan, memberikan kelapangan bagi kalian. Wa idza qila syuzu fanshuzu. Dan kalau kalian disuruh berdiri sama Rasul, berdiri. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Ini ayat yang dibawakan oleh penulis. Lalu penulis membawakan juga ucapan Abdullah bin Abbas, al-ulama fawqal mu'minin bisa bi'imi'ati darajatin. Ulama itu di atas orang-orang beriman yang bukan ulama 700 derajat. Ma bainan darajataini mi'atu am. Dan di antara derajat yang satu ke derajat yang di atasnya itu selama 100 tahun perjalanan.
riwayat dari Abdullah bin Abbas ini secara substansi benar kata para ulama. Ulama di atas orang-orang beriman yang tidak punya ilmu atau orang awam. Tetapi angka 700 derajat dan jarak antara derajat yang satu dan derajat yang kedua, wallahu ta'ala alam, riwayatnya tidak valid atau tidak valid dari Nabi SAW tentang masalah ini. Tapi secara substansi benar di atas. Berapa derajat Allah Ta'ala a'lam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kembali ke surat Mujadilah ayat 11. Ini penting. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 ada pelajaran berharga bagi kita. Ada pelajaran berharga bagi kita. Yang pertama, hadirin, yang pertama, ayat ini secara gamblang menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Karena darajat di sini nakirah, yufidul umum, melahirkan hukum umum baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana dijelaskan banyak para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Ashur. Ibnu Ashur. Ini poin, ini keutamaan ilmu. Kalau antum ingin mulia, kalau kita ingin diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya iman sama ilmu, udah deh. Iman sama ilmu. Itu kunci kemuliaan. Jadi kalau kita ingin mulia, kita nggak ingin terpuruk terus, kita nggak ingin diinjak-injak orang. Ini kuncinya, hadirin. Ini kuncinya, iman sama ilmu. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, annal ilma yarfa'u sahiba fid dunya wal akhirah. Ilmu itu akan mengangkat pemiliknya di dunia maupun di akhirat. Ma la yarfa'uhul al-mulku walal malu. Dan kemampuan ilmu dalam mengangkat seseorang itu melebihi kemampuan kekuasaan dalam mengangkat seseorang atau melebihi kemampuan harta dalam mengangkat seseorang. Karena mentok-mentoknya kekuasaan dan harta itu hanya bisa mengangkat seseorang di dunia, hadirin. Hanya di dunia. Kalau hanya modalnya itu hanya di dunia. Tapi kalau ilmu di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, man arada dunya wal akhirah fa alaihi bi talabil ilm. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia dan akhirat, dia harus menuntut ilmu agama. Harus tuh. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia dan akhirat, fa alaihi bi talabil ilm. Dia harus belajar. Dalam ucapan Sufyan Ats-Tsauri yang lain, inna hadzal hadits izzun, sesungguhnya hadis ini mulia. Hadis ini mulia, hadirin. Faman arada bihi dunya wajadaha. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia dari hadis, dia akan dapatkan dunia. Wa man arada bihil akhirah wajadaha. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat dari hadis, dia akan dapatkan akhirat. Allahu Akbar. Tapi itu tadi, kalau obsesinya cuma dunia, syirik. Sebagaimana surat Hud ayat 15-16. Dan bukan saat ini kita bahas hal tersebut. Tapi Sufyan ingin mengatakan, terlepas apa hukumnya, dapat tuh. Dapat. Enggak. Jadi keliru orang mengatakan, mau masuk pondok mas, mau makan apa nanti depan. Enggak, ini ucapan para ulama. Dan terbukti. Barang siapa ingin mendapatkan dunia dan akhirat, belajar agama. Belajar. Allah akan angkat tuh derajatnya. Angkat derajat di dunia, dan Allah akan angkat derajat di akhirat.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Harbi itu pernah menukilkan atau menjelaskan seseorang bernama Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas ini itu punya sedikit kelainan di leher. Jadi posturnya nggak proporsional, posturnya ada masalah. Jadi di leher dan di pundak tuh ada masalah. Ibunya memperhatikan nih anak, masih kecil nih. Ibunya berpikir, aduh nih anakku ini rentan nih ya, karena fisiknya nggak sempurna. Maka ibunya kasih wejangan kepada Muhammad bin Abdurrahman ketika dia kecil, ya bunai, wahai anakku, la takunu fi majlisi qaumin illa kuntal madhuk minhu wal maskhur bihi. Wahai anakku, tidaklah kamu berada di sebuah majelis, di sebuah tempat ngumpul, kecuali kamu akan jadi bahan jok dan bahan bulian komunitas tersebut. Ibu udah prediksi nih, kamu dengan fisik kayak begitu, kamu akan jadi pesakitan. Kalau ngumpul, kalau bahasa kita nongkrong sama teman-teman, duduk-duduk di kantin, atau lagi jalan-jalan, kamu akan jadi objek bulian teman-teman kamu. Percaya sama ibu. Karena sekali lagi ibu udah ngejalanin hidup, tahu asam garam kehidupan. Fisik kayak kamu ini akan dijadikan bahan atau objek bulan-bulanan teman-teman kamu. Tapi apa closing dari ibunya? Fa'alaika bitalabil ilm. Nah, dengar kata ibu, kamu harus belajar ilmu agama. Ini satu-satunya penyelamat, kata ibunya. Belajar ilmu agama. Karena ibunya tahu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Belajar ilmu agama. Fa'innahu yarfa'uka. Karena ilmu agama akan mengangkat derajatmu nanti di tengah-tengah masyarakat. Belajar ilmu agama. Apa yang terjadi hadirin? Muhammad benar-benar belajar. Jadi nasihat ibunya benar-benar menancap dengan kokoh di dalam dadanya. Fawaliya qada'a Makkata ishrina sanah. Maka dia sukses dan dia menjadi hakim di kota Mekah selama 20 tahun. Allah, dihormati orang, dimuliakan. Orang-orang berkhidmat kepada beliau. Ini yang fisiknya enggak sempurna. Bahkan dalam riwayat, wa kana al-khasmu idza jalasa ilai baina yadayhi yar'ud hatta yaqum. Dan orang kalau lagi ada perkara, dia kan hakim syar'i, orang yang ada perkara, duduk di hadapannya gemeter hadirin. Karena wibawa. Ada wibawanya tinggi sekali. Berilmu. Orang deg-degan ketemunya. Ini alim besar. Jadi hakim syari'nya bukan di mana, di Mekah jadi hakim syari', jadi qadhi di Mekah. 20 tahun senior. Kalau ada orang ada masalah lalu menyelesaikan urusannya di hadapannya gemeter. Nggak ada, apalagi ngejok dia, apalagi ngebully dia, gemeter orang. Ilmu. Orang nggak main-main. Allah yang janji, yang punya alam semesta ini yang janji hadirin. Semakin tinggi ilmu kita, Allah angkat derajat kita. Allah angkat derajat kita. Hadirin, apalagi di Indonesia, jangankan ahli ilmu. Kita nggak punya ilmu nih, tapi casing kita kayak ulama, dihormati orang. Bener. Ini cuma modal wardrobe aja. Dihormati orang, ustadz nih, ustadz. Kan gitu, ini udah ustadz. Orang macam-macam.
Kita nggak disuruh baca Iqra 3 aja misalnya, itu bisa bahaya. Atau nggak disuruh jadi imam kan? Ya kan? Antum kemana? Ada orang jenggotnya segini, pernah meyakinkan sholat maghrib isya di mall atau ini imam, udah imam silakan gitu. Gitu loh. Nggak, walaupun belum pas mereka nggak peduli mau itu jenggot asli kayak atau mau pakai apa tetap wadoyok kayak atau apa kayak yang penting meyakinkan imam udah imam. Dan kasih tempat imam itu kan dimuliakan. Coba perasaan pas maju enggak antum saf keempat aja keempat gitu loh. Kan tersinggung orang. Bayangkan. Padahal yang jadi makmum cuma 5 orang gitu loh. Iya kan? Enggak, antum saf keempat aja. Loh 2-0, 3-0, 4 antum. Kan penghinaan. Ya begitu juga ketika kita ditunjuk jadi imam padahal kita nggak punya apa-apa. Itu berarti memuliakan. Itu bayangkan ya. Ini belum benar-benar kita belum bicara ulama seperti apa, syekh gimana. Ini orang awam ngeliat nih kayaknya ini nih, ustadz nih, dia suruh jadi imam nih. Bayangkan, sadaqallah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu, di antara kalian beberapa derajat. Makanya, ini ingat nasihat dari Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Apalagi kalau kita punya anak gitu loh, atau mungkin anak kita ada kekurangan sana, anak kita mungkin dibully terus. Solusinya nih belajar ilmu agama, anak kita akan terhormat nanti. Asal benar belajarnya benar. Makanya kan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan kalau anak Anda cerdas dan mau taruh di fakultas apa, kayaknya masuk aja nih anak, prioritas ilmu agama kata beliau. Karena kita butuh da'i ke depan, kita butuh ulama dan kebutuhan orang. Sebagaimana kita butuh peneliti, kita butuh pakar sains, kedokteran, tetapi jelas ini di atas segalanya. Karena ini membahas qala Allah dan qala Rasul dan ini kunci sukses di dunia maupun di akhirat. Ini konsepnya. Jadi benar-benar diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan angkat tuh. Allah akan muliakan. Jadi kalau nggak ada keutamaan ilmu kecuali ini, sekali lagi kita harus belajar. Makanya belajar serius. Jangan jiping. Jangan nggak diulang gitu loh. Di murojaah, dikaji gitu loh. Apa pertemuan yang lalu dibahas lagi. Jangan setiap ditanya tentang materi yang lalu lupa, lalu berdalih Pak Ustadz yang lalu biarlah berlalu Pak Ustadz, kita move on Pak Ustadz. Nggak bisa. Move on apa? Kalau ilmu fis sudur walaysa fis sutur, kata Allah, ilmu itu di dalam diri Anda bukan di catatan Anda. Nanti yang masuk surga catatannya, ada yang komplit catatannya. Kalau kita wallahu alam. Nanti dalilnya walau alam nisful ilm, setengah dari ilmu. Jadi 2 walau alam komplit 1. Ini kan nggak benar. Jadi itu diafalin. Antum harus punya project nih teman-teman sekalian. Ngafalin 1 hari 1 ayat, bisa. Kenapa nggak bisa? Yang antum cari itu kedudukan di dunia dan di akhirat. Dimuliakan Allah yang jamin, yang punya dunia dan Malik Yaumiddin yang bilang ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Belajar. Dan harus masuk pondok. Kalau misalnya kesempatan terbuka lebar, antum bisa ambil spesialisasi, antum bisa menyelam benar-benar, musyawarah, istikharah, bismillah. Tapi kalau kayaknya kondisi udah nggak memungkinkan, yang bisa dikerjakan dan serius. Jadi gimana meningkatkan kualitas ilmiah kita? Karena ini menyangkut kedudukan kita di dunia maupun di akhirat. Dimuliakan. Siapa yang nggak ingin dimuliakan di dunia dan di akhirat? Itu hal yang harus kita tekankan. Dan yang terakhir sebelum kita sholat isya, hadirin sekalian, contoh yang lain adalah sebagaimana yang dibawakan Imam Muslim ketika Nafi bin Abdul Harith bertemu dengan Umar di Usfan, dan Nafi adalah orangnya Umar di Mekah.
Lalu Umar bertanya kepada Nafi, man ista'malta ala ahlil wadi, siapa yang engkau tunjuk bertanggung jawab untuk penduduk lembah tersebut? Kata Nafi, Ibnu Abza. Saya tunjuk Ibnu Abza sebagai pemimpin atau penanggung jawab. Siapa Ibnu Abza? Abdurrahman bin Abza. Beliau belajar dari Abu Bakar, belajar dari Umar dan beberapa para sahabat. Tapi pada saat itu Umar cross check lagi. Waman Ibnu Abza? Ibnu Abza yang mana ya? Siapa sih Ibnu Abza itu? Kata Nafi, maula min mawalina. Dulu dia budak gitu loh. Budak teman-teman. Zaman budak. Fastakhlafta alaihim maula, kamu tunjuk mantan budak untuk memimpin? Masa iya? Mantan budak disuruh pegang kekuasaan untuk memimpin penduduk di sana? Apa kata Nafi? Innahu qari'un li kitabillah wa innahu alimun bil faraid. Kata Nafi, dia adalah qari dalam Al-Quranul Karim dan dia alim dalam faraid, dalam ilmu waris. Dan alim dalam Al-Quran, khususnya alim dalam ilmu waris. Lalu apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, amma anna nabiyyakum qad qal. Langsung Umar, iya benar nih. Kata Umar, nabi kalian itu sudah bersabda dulu, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kaum-kaum dengan kitab ini, dalam riwayat dengan Al-Qur'anul Karim, sebagaimana Allah akan menghempaskan banyak kaum melalui Al-Qur'anul Karim. Jadi orang-orang yang punya perhatian, yang punya khidmat, yang hobi baca Al-Qur'an, berusaha mempelajari tafsir Al-Qur'an, berusaha ngafalin pelan-pelan, Allah akan angkat derajat mereka. Dan sebaliknya, orang yang nggak acuh dengan Al-Quran, orang yang nggak peduli dengan Al-Quran, orang yang nggak pernah baca Al-Quran, Allah akan hempaskan dia, kata Nabi SAW. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Dalam riwayat yang lain, Umar mengatakan, Ibnu Abza mimman rafa'ahullahu bil Quran. Dan Ibnu Abza itu salah satu orang yang Allah angkat derajatnya, yang Allah muliakan dengan ilmu Al-Quranul Karim. Ini budak hadirin. Bukan orang miskin lagi, budak di bawah. Jadi status Ibnu Abza itu di bawah seluruh yang ada di ruangan di masjid ini ketika jadi budak. Tapi dengan belajar, maka dia menjadi penanggung jawab dan pemimpin Mekah karena Al-Quranul Karim yang dia kuasai, dia ketahui dan dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita kerjakan salat Isya berjamaah dan insya Allah kita akan lanjutkan pada Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, kisah Ibnu Abza harus menginspirasi kita bahwa kalau orang yang awalnya berasal dari budak bisa begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena taufik lalu ilmu dan iman yang beliau miliki, maka pintu itu terbuka lebar di hadapan antum hadirin. Karena separah-parah, seterpuruk-terpuruk kita pada hari ini mungkin itu nggak lebih buruk dari budak. Kalau budak bisa dengan izin Allah, kenapa kita nggak mengetuk pintu langit, kita angkat tangan kita minta kemuliaan di dunia dan di akhirat, lalu mulai mengatur waktu, mulai membuat sebuah blueprint, mulai belajar dan terus belajar. Itu yang merubah seseorang.
lalu berusaha mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan pernah meremehkan sebuah ilmu, dipelajari walaupun sedikit. Mungkin kita target nggak usah muluk-muluk, antum nggak usah target seperti Ibnu Abza jadi gubernur Mekah, jangan. Tapi paling enggak mulia di keluarga dan sampai akhirat, mulia di lingkungan sampai akhirat, mulia di komunitas, kita bisa mewarnai, kita bisa mengarahkan orang, kita bisa menjadi jalan hidayah, itu kan luar biasa hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan itu nggak mungkin bisa kecuali dengan ilmu. Mulia di tempat kerja, itu akhwat lagi butuh pertolongan, SOS gimana? Ada panitia? Betul. Ada yang tenggelam atau apa? Kayak orang tenggelam. Oh layar. Tenang. Alhamdulillah kalau nggak ada yang tenggelam. Nah, khususnya bagi antum yang masih muda, sekali lagi karakter anak muda itu apa sih hadirin? Karakter anak muda itu pengen diakui, pengen eksis, pengen dapat panggung. Tapi banyak orang atau banyak anak-anak muda itu tidak tahu bagaimana cara yang berkelas untuk bisa diakui, untuk bisa dapat panggung dalam konotasi positif, diakui oleh Allah yang pertama, itu yang terpenting. Berbeda dengan anak-anak muda pada zaman para sahabat radhiyallahu taalaan, tanpa nyari muka, tanpa harus lebay, harus jadi bertingkah aneh-aneh, mereka dilibatkan oleh orang-orang tua. Sebagaimana Abdullah bin Abbas dilibatkan oleh Umar bin Khattab kalau lagi ngumpul dengan para sahabat-sahabat alumni perang Badar. Sebagaimana dalam hadis Bukhari. Yudakhiluni ma'a asyakhi Badar. Umar itu, kata Abdullah bin Abbas, beliau masih muda, itu sering mengajakku untuk ngumpul sama alumni perang Badar. Syekh besar, senior. Dan ketika banyak di antara mereka melihat Abdullah bin Abbas, awalnya mereka merasa risih. Fakana ba'duhum wajada fi nafsihi, kok ada anak kecil di tengah-tengah kita nih. Ini Abdullah bin Abbas kan masih kecil. Lalu ada sebagian yang bertanya, lima tadkhul hadza ma'ana walana abna. Umar, kenapa Anda kasih masuk nih anak kecil di tengah-tengah kita? Kalau dia boleh masuk, kita juga punya anak-anak kita juga boleh dong ngumpul di sini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Umar bertanya kepada mereka, alumni Badar. Kata Umar, apa yang kalian pahami dari surat Idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya? Kata mereka secara simpel, dalam ayat ini Allah perintahkan kita untuk memujinya. Allah merintahkan kita untuk beristighfar, khususnya kalau kita menang. Kan begitu bunyi ayatnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Suruh tasbih, suruh istighfar, suruh memuji, khususnya ketika kita menang. Begitu semua seakan-akan mendapatkan atau sudah sampai pada kondisi konsensus pada jawaban tersebut. Umar tanya Abdullah bin Abbas di hadapan mereka, ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apa pandanganmu? Kata Ibnu Abbas, ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat surat ini adalah sign, tanda bahwa ajal Nabi sudah dekat, karena misi telah berhasil dilaksanakan.
surat ini secara tersirat menjelaskan tentang pesan tersebut. Apa kata Umar bin Khattab? Yang aku pahami seperti yang dipahami anak kecil itu. Sama persis itu maksudnya. Dalam riwayat, sekarang kalian paham kan kenapa nih anak kecil duduk bareng kita semua. Ilmunya hadirin, ilmunya itu. Ilmu itu buat orang diakui. Jadi kalau pengen diakui, diakuilah secara berkelas. Yang pertama tentu saja jangan sampai miss diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga keikhlasan. Kalau Allah udah akui, itu manusia akan akui udah. Enggak usah ribet-ribet. Ini ilmu nih, antum belajar. Dan nggak ada kata terlambat, mulai dari sekarang. Antum buat program, kalau nggak ngerti tanya, sowan ke ustadz yang antum bisa datangi. Baik misalnya di Jakarta atau di luar Jakarta, pergi ke pondok seorang ustadz, tanya gimana sih kalau saya pengen mengembangkan diri, tapi fokus. Wong orang kalau kuasai ilmu dunia aja diakui, apalagi ilmu agama. Ini yang perlu kita tekankan bersama-sama hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan karena inilah para ulama habis-habisan, para ulama all out. Siapa yang nggak kenal Ibnul Jauzi hadirin? Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi pernah berkata kepada anaknya, ini menarik. Dan ini untuk para orang tua atau pasangan muda ini kita harus dengar nih ucapan Ibnul Jauzi. Kata Ibnul Jauzi di dalam risalahnya, risalah yang beliau tulis untuk anaknya, judulnya apa? Laftatul Kabid fi Nasihatil Walad. Kata Ibnul Jauzi, di tengah-tengah penggalan nasihat dalam buku tersebut, wa bi'tu daraini wa anfaqtu thamanaha fi talabil ilm. Antum pernah dengar nama Ibnul Jauzi kan ya? Apa buku yang paling terkenal apa tuh di kalangan antum? Saidul Khatir misalnya ya. Dan banyak sekali buku-buku. Talbis Iblis, Ibnul Jauzi juga, itu sangat best seller. Hadirin, emangnya gratis tuh. Ilmu yang kayak begitu, yang sangat fenomenal, kata beliau, wa bi'tu darain wa anfaqtu thamanaha fi talabil ilm. Itu modalnya, kata beliau, aku jual 2 rumah. Dan hasil dari penjualan 2 rumahku, aku gunakan untuk belajar. Thalabul ilm, belajar. 2 rumah. Sampai, kata beliau, walam yabqa li syai'un minal mal. Sampai saya nggak punya uang sepeser pun juga. Nggak ada duit udah. Jadi hasil penjualan 2 rumah itu 100% untuk kehidupan sehari-harinya dan belajar, beli buku lah, transportasi, terus ngejar, pokoknya digunakan semua untuk fasilitas belajar. Sampai habis duitnya habis, ya Allah. Gitu. Jual rumah tuh, rumah. Bayangkan tuh. Makanya kalau mau datang ke kajian misalnya jual kulkas mah masih biasa, jual kulkas. Ada yang udah jual kulkas. Lu kenapa jual kulkas? Mau ngaji gitu. Duit gue udah habis nih. Ini kulkas ada gue jual. Sofa dijual gitu loh. Meja tamu dijual, biasa. Ibnul Jauzi rumah 2. Nggak ada makan siang gratis hadirin. Ilmu tuh mahal. Kenapa berani jual 2 rumah? Karena yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ingin kedudukan tinggi di dunia dan akhirat. Kan harus modal. Kalau mau nggak berani investasi besar ya untungnya cuma sedikit. Kalau mau cari akhirat berani. Jadi itu para ulama benar-benar habis-habisan. Nyari kemuliaan di sisi Allah SWT. 2 rumah dijual.
2 rumah tuh hadirin. Ini yang harus, jadi para ulama tuh bukan pure bakat terus akhirnya santai, enggak, modalnya gede. 2 rumah tuh Ibnul Jauzi. Jadi kalau antum baca Talbis Iblis, 2 rumah nih jadi begini nih gitu. Nggak gampang, nggak murah. Ilmu itu mahal. Ilmu itu susah. 2 rumah. Tapi hasilnya apa? Ini lagi bicara sama anaknya nih, bicara sama anaknya. Wa madzalla abuka fi talabil ilmi qat. Bapakmu, wahai anakku, bapakmu ini itu nggak pernah hidup terhina selama menuntut ilmu agama. Nggak pernah terhina, dimuliakan sama Allah, diangkat derajatnya. Ini yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sepanjang hidup, sepanjang belajar, nggak pernah merasa terhina sama sekali. Ada izzah, ada kemuliaan, mulia. Wala ba'atha rub'ah ila ahadin yatlubu minhu syai'an qat. Dan bapakmu ini itu nggak pernah ngutus orang untuk minta sesuatu dari manusia, nggak pernah. Walaupun 2 rumah habis tuh, itu rizki ada aja dan mulia. Bapakmu nggak pernah minta-minta sama orang, nggak pernah minta, mulia, nggak pernah terhina. Wa umuruhu tajri 'ala sadat. Dan hidup bapakmu ini itu lempeng aja dah. Lalu beliau menyitir surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Ada aja rezeki itu. Orang dimuliakan sama Allah. Tapi fight dulu gitu loh. Jadi mental pejuangnya harus ada. Jemput bola dulu. Kalau mau kemuliaan, susah dulu. Berani bertaruh dulu dalam arti positif. Berani berkorban, 2 rumah. Selebihnya sepanjang hidup mulia, kata Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Banyak orang zaman sekarang, mungkin dia punya 5 rumah, 7 rumah. Tapi dibully habis-habisan, diinjak-injak oleh masyarakat, dicemooh. Gak mulia, karena gak ada iman, gak ada ilmu. Jadi hidup mulia bukan berarti kaya raya. Ibnul Jauzi rumahnya 2 habis, gak punya apa-apa. Tapi mulia, sampai sekarang namanya berkibar. Antum bayangin ya, ribuan tahun. Setiap orang baca Talbis Iblis itu pahalanya buat beliau. Bayangkan berapa juta, mungkin berapa miliar orang baca Talbis Iblis. Setiap baca Sayyidul Khatir itu pahalanya buat beliau. Dan orang kalau sebut beliau rahimahullah, didoain tuh. Padahal kenal aja kagak, doain rahimahullah. Semoga Allah rahmati Ibnul Jauzi. Disenengin. Atau banyak masyayikh atau para ulama terinspirasi karena buku-buku beliau, itu diangkat, harum namanya sama Allah SWT. Tapi harus berani modal. Harus berani modal. Jangan dikit-dikit gak punya uang, gak kajian, udzur syar'i. Dikit-dikit udzur syar'i. Dikit-dikit udzur syar'i. Udah udzur syar'i aja udah. Jadi Abu Udzur dah. Namanya Abu Udzur. Wah, dikit udzur. Udzur, gak berani. Jual sesuatu gak berani. Jual apa kayak? Jual sendal kayak? Sendal nggak laku, misalnya baju dijual, buat jual yang bisa dijual. Jemuran dijual, tapi jangan jemuran tetangga, jemuran kita jual gitu loh. Apa yang bisa dijual, yang penting saya harus belajar. Dan dimulai dari sekarang, bisa, kenapa nggak bisa? Bisa insyaallah ta'ala. Dan banyak ulama kan awalnya orang awam, bukan lulusan pondok dan seterusnya. Tapi serius. Dan minta bimbingan dan rutin. Kalaupun kita nggak bisa mendalami, yang sarana yang ada, majelis yang ada, datangi secara rutin, istiqomah, walaupun sedikit dihafalin, dimorojaah. Kan kita sempat sampaikan yang penting keberkahan ilmunya. Dan keberkahan butuh effort, kebertahan butuh usaha. Dan ini yang
dirasakan oleh para ulama, dan ini nasihat-nasihat mereka kepada anak-anak mereka. Ini terangkan, kamu harus begini nih nak. Jadi kita mulia, kita izzah. Jadi boleh misalnya antum leskan anak antum ini, atau anak antum punya bakat olahraga misalnya diasah, atau punya bakat di bidang diasah, tapi ilmu agama harus jelas. Kalau ingin anaknya mulia ke depan, kalau ingin anaknya berkelas ke depan, kalau ingin anaknya namanya harum di dunia dan di akhirat ke depan, ini Ibnul Jauzi ini. Dan tekankan sama anak-anak kita harus berani berkorban, harus berani jual apa yang bisa kita jual, bukan minta-minta, bukan cari sponsor, jual dulu yang bisa kita jual, baru tawakal sama Allah. Bayangkan, madzalla abuka fi talabil ilmi qad, bapakmu nggak pernah hidup terhina selama-lamanya, nggak pernah, mulia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab, dan insya Allah kita akan lanjutkan Sabtu yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa ingin bertanya atau mengkoreksi jika saya ada kesalahan, saya berikan kesempatan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, bagaimana ada penuntut ilmu yang memaksakan diri untuk mendapatkan posisi duduk terdepan sehingga merugikan orang lain? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Ya, makasih banyak atas pertanyaannya. Yang pertama, saya ingin ingatkan sekali lagi, penuntut ilmu nggak boleh baper, nggak boleh. Kok tega sih dia nyindir gua nih? Siapa ya dilihat nih kayaknya? Jangan, nggak boleh baper. Yang kedua, penuntut ilmu tuh senang kalau ada sikap atau tingkah lakunya itu diangkat ke ahli ilmu atau ke yang lebih berilmu, mungkin lebih tepatnya. Sebagaimana para sahabat senang kalau sikap mereka diadukan ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka cari kebenaran, bukan cari pembenaran. Jadi budaya ngaduan itu ada di dalam dunia para sahabat, dan senang mereka. Ketika, kan antum tahu semua, ketika Abu Darda nggak nyaman dengan sikap Salman yang bertamu ke rumahnya, diadukan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salman biasa aja. Salman, ketika Ma'an dan Yazid, anak dan ayah ini berdebat tentang masalah sedekah atau zakat, kan lapor ke Nabi SAW. Sampai Nabi mengatakan apa? Laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhata ya Ma'an. Engkau dapat yang kau niatkan wahai Yazid, dan engkau boleh memakan apa yang kau ambil wahai Ma'an. Ini kan ayah dan anak berargumen, deadlock, akhirnya angkat ke Nabi SAW, dan senang, mereka tuh senang. Nggak kayak kita mungkin, lo dikit-dikit ngaduan sama Ustadz, lo ya selesain sendirilah, kita teman, jangan ngadu sama Ustadz, kan gue nggak enak sama Ustadz. Lo katanya pengen bener, kalau bener tuh senang. Alhamdulillah diaduin sama Ustadz. Jadi kalau salah bisa dikoreksi gitu. Kalau salah kan diluruskan. Kan di kajian kita nggak ada kartu merah hadirin. Anda belum punya kartu merah nih nanti mungkin. Jadi itu dunia ilmu tuh enaknya begitu. Jadi dunia aduan tuh ada di dalam, dan mereka senang. Makanya Umar ketika ada yang mengkritik, kan apa ucapan beliau radhiyallahu taalaan? Rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang menghadiahkan aku aib-aibku. Senang tuh Umar. Kalau dikritik senang, Masya Allah, aibku dikasih tahu, biar aku bisa istighfar, biar aku bisa taubat, biar aku bisa memperbaiki diri. Karena kenapa? Karena mereka pencari kebenaran, bukan pencari pembenaran. Itu poin. Poin yang kedua, masuk ke pertanyaan,
Kalau antum yang merasa dirugikan, kasih uzur. Kasih uzur. Yang ketiga, nggak boleh memaksakan ambil posisi duduk terdepan sehingga merugikan orang lain. Tidak diperbolehkan, dan nanti kita bahas surat Al-Mujadilah ayat 11 ini juga membahas masalah itu, tapi pekan depan. Ada 2 faedah lagi yang belum kita sebutkan di pekan depan. Tapi intinya Nabi SAW bersabda untuk konteks pertanyaan ini ya, la yuqimur rajulur rajula fi maq'adihi tsumma yajlisu fi aw kama qala. Enggak boleh seseorang menyuruh berdiri temannya yang sudah duduk di sebuah tempat umum lalu dia duduk di sana, enggak boleh. Jadi kita itu duduk di tempat yang masih tersisa atau masih kosong gitu loh. Kalau mau paling depan ya datangnya sebelum sholat gitu loh. Sebelum sholat duha datang. Loh iya, ya kan tadi ada kajian zuhur Ustaz Khalid Hafidhullah. Gak bisa, antum datang pada duhur dapat tempat juga tadi itu. Sebelum duha datang. Ya kan tadi ada kajian kan beliau Hafidhullah. Itu hadirin lah. Tapi kalau tafassahu wa tanafasu bisa, tafassahu wa tanafasu bisa, nanti kita jelaskan. Jadi kita minta tolong dirapatkan sehingga yang awalnya ada celah, yang awalnya rapat terbuka celah, kita duduk saja bisa. Walakin tafassahu wa tawassa'u. Tapi kalau antum melihat tempat udah full, antum bilang tafassahu wa tawassa'u gitu. Ya, tafassahu wa tawassa'u. Ya kalau orangnya orang Banyuwangi atau orang Betawi nggak paham bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia gitu loh. Antum tafassahu wa tawassa'u. Orang kenapa sih? Mereka nggak gerak-gerak karena nggak paham. Maksudnya tolong dirapatkan biar ada space yang kosong, boleh itu. Gitu. Intinya jangan zalimin orang ya. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas ilmunya. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan kepada Ustaz. Ya, terima kasih atas adabnya. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insya Allah dalam waktu dekat anak akan menikah. Yang anak kok amin? Loh, ini belum doa. Ini info kok diaminin. Ini berita. Amin itu doa. Berita. Gitu loh. Yang ana mau tanya, kapan disunahkan waktu seorang suami mendoakan istrinya sambil meletakkan tangan di ubun-ubun istri? Apakah saat setelah akad atau di malam pertama? Dan disunahkan salat 2 rakaat jamaah bersama istri atau masing-masing. Semoga ikhwan dan akhwat yang lain yang sedang mencari jodoh Allah mudahkan. Nah, ini baru doa benar, amin. Gitu. Benar nih, antum benar, masya Allah. Tapi yang paling keras kayaknya udah nikah di situ deh. Gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Singkat aja ya, ini butuh materi khusus, tapi singkat aja mendoakan istri itu ketika kita ketemu pertama kali dengan istri pada saat setelah akad, khususnya ketika sedang berkhalwat atau ketika selesai semuanya ketemu, itu doakan. Adapun salat 2 rakaat berjamaah itu bersama istri jadi makmum. Wallahu ta'ala bisa. Istri jadi makmum. Itu, dan semoga antum yang sedang masa pencarian mendapatkan yang terbaik. Amin. Masya Allah. Bagus deh. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Bagaimana dengan fenomena penuntut ilmu belakangan ini yang langsung mengedepankan dakwah atau menasihati orang lain, padahal ilmu tersebut belum diamalkan dan masih memotong video-video ustadz, padahal sudah dinasihati dilarang keras oleh para ustadz. Bagaimana melihat fenomena tersebut? Bagaimana tanggung jawab mereka di akhirat kelak?
Ustadz mohon disampaikan, ana pribadi meminta maaf pada jamaah sekalian apabila pernah mengganggu, menendang, atau bahkan menginjak-injak sendal. Tenang dulu, sendal. Sendal ikhwan sekalian, dan maafkan orang lain yang melakukan hal serupa. Barakallahu fikum. Ya. Jadi nginjak-injak sendal, ini jangan lupa nih sendalnya. Menendang sendal gitu. Ya, udah disampaikan ya. Jadi terlepas, kembali ke antum mau dimaafin nggak dimaafin tuh, itu bola di tangan antum, tapi dimaafkanlah ya. Ya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama lagi-lagi kita husnudzon sama saudara-saudara kita atau teman-teman yang seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan syarat menyampaikan harus diamalkan. Karena orang yang belum mengamalkan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia belum mampu. Kalau ini nggak ada masalah. Misalnya dia menasehati temennya yang penghasilan sebulan 150 juta untuk naik haji, sedangkan dia belum pernah naik haji. Karena nggak punya uang, itu bagus-bagus aja tuh. Yang kedua, kemungkinannya dia belum mengamalkan karena kelalaian dia. Dia mampu tapi dia nggak amalin karena kelalaian. Nah ini hendaknya mengamalkan, hendaknya dia amalkan dan sampaikan, baru sampaikan ke orang. Jadi diamalin dulu. Illal ladzina amanu wa amilu sholihat wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, dan ketika bicara iman di sana kita bicara ilmu. Lalu yang berikutnya disebutkan oleh apa? Beramal soleh. Jadi ilmu, iman, setelah itu Allah sebutkan amal soleh. Lalu yang berikutnya saling memberikan nasihat. Betul, wa dalam bahasa Arab itu mutlaqul jama'. Ya bagi yang paham ya. Tetapi sekali lagi, yang disebutkan pertama kali oleh Allah itu ilmu, iman, lalu yang kedua amal soleh, yang ketiga baru saling memberikan nasihat. Ini penting buat kita semua ya. Terus yang ketiga, masalah memotong video ustadz-ustadz kita, ini harus benar-benar diresapi, direnungkan bahwa kita sangat mengapresiasi semangat dan niat baik mereka tersebut. Jadi jazakumullahu khairah. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya saja dalam menyampaikan itu butuh ilmu. Nah, di antara yang disampaikan oleh para ulama adalah yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ruhaili, pengisi Masjid Nabawi. Beliau mengatakan sebelum kita bicara atau menyampaikan sesuatu, hendaknya kita pastikan yang pertama niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat kita karena Allah. Yang kedua, kontennya benar. Dan yang ketiga, cara penyampaiannya benar. Dan yang keempat, efeknya positif. Nah, untuk bisa terpenuhi perangkat di atas, orang harus punya ilmu. Ilmu tentang durasi pemotongan. Jadi nggak main asal, kayaknya bagus nih kalau aku potong aja. Nggak sesimpel itu. Karena bisa jadi kalau salah potong, jadi multi tafsir bisa, bahkan salah tafsir bisa oleh yang mendengar atau menonton, dan bisa menimbulkan fitnah yang padahal bukan keinginan dari si pembicara. Ini perlu dicamkan baik-baik. Nah kalau itu terjadi, kita bertanggung jawab di hari kiamat. Kita ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fatal akibatnya, hadirin. Terus yang berikutnya, kan Nabi SAW mengatakan, innamal majalisu bil amanah au kama qala. Majelis itu dengan amanat. Artinya, pembicaraan di sebuah majelis itu nggak boleh keluar kecuali dengan kesepakatan atau izin pihak-pihak yang ada di majelis tersebut. Makanya hadirin sekalian, kalau penuntut ilmu ketika ketemu dengan ulama, ketemu dengan masyayikh,
dan mereka pengen merekam nasihat dari ulama atau masyayikh tersebut, itu minta izin dulu, boleh nggak nasihat ini, nasihat antum kami rekam Syekh. Kalau diizinkan, direkam, kalau enggak. Bahkan ketika adab yang diajarkan ke kita, kalau nanya ke atau minta nasihat ke ulama dalam sebuah masalah, terus kita minta izin, boleh nggak nasihat ini anak kita sampaikan dan kita sebut ini nasihat dari antum, berkenan nggak antum? Karena bisa jadi yang maslahat tidak disebutkan, jadi nggak semua orang berkenan. Jadi intinya bahwa majelis itu dengan amanat, jangan sampai kita jadi pengkhianat. Kan lawannya amanat pengkhianat. Jadi kalau kita main share-share atau potong-potong aja dan belum minta izin dengan ustadz kita, bisa jadi kita tercap khianat. Dan ayatul munafiki salah, tanda orang munafik kan ada 3. Di antaranya wa idza tumina khan, kalau dikasih amanat khianat. Nah ini yang dikhawatirkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan jangan sampai juga karena niat baik kita tapi salah dalam memotong, akhirnya ustadz kita yang menjadi sasaran tembak pihak-pihak lain. Itu kan juga kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seharusnya sebagai murid, sebagai jamaah, kita mendukung beliau, membuat beliau nyaman, tenang, fokus berdakwah agar lebih maksimal, bukan sebaliknya. Karena kita kurang perhitungan, akhirnya fokus ustadz-ustadz kita itu jadi pecah karena diserang sana, diserang sini, karena yang kita lakukan tersebut, walaupun kita nggak niat. Walaupun niat kita baik, niat aku kan baik. Nah, kembali lagi ke ucapan Abdullah bin Mas'ud, kan min muridinil khairin lan yusibah. Betapa banyak orang yang punya niat baik nggak mendapatkan apa yang dia niatkan. Kenapa? Karena caranya salah. Kenapa? Karena patternnya keliru. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan sebaik-baiknya. Jadi diingatkan, dinasihati secara bijak gitu loh. Jadi makanya padahal sudah dinasihati dilarang keras, nggak usah keras-keras, dilarang bijak aja lebih enak kita dengar. Itulah ya. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara atau ilmu agar kita tidak iri hati dan dengki dengan nikmat lebih yang diberikan Allah kepada saudara kita? Saya menyadari sifat saya yang tersebut buruk. Saya terus istighfar tetapi kadang tetap saja suka timbul rasa iri. Tolong nasihati saya. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Yang pertama, dengan penanya bertanya seperti ini berarti ada niat baik, ada semangat berubah. Ini positif sekali. Ada ketawaduan, karena orang yang sombong nggak mau ngakui dirinya keliru atau dirinya punya sifat buruk. Jadi ini positif banget nih. Yang kedua, perlu kita ketahui sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullah, semua orang itu punya sifat dengki atau hasad. Yang membedakan orang baik dan orang buruk, orang baik itu yukhfi, dia kubur, dia sembunyikan sifat itu. Orang yang buruk yubdih, dia ekspresikan dalam sikap, ucapan, tingkah laku dan lain sebagainya. Jadi antum jangan berkecil hati, semua ngalamin. Termasuk yang punya ilmu ngalamin itu. Ya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan demikian. Beliau ulama besar, semua kita alamin kata beliau. Tapi gimana mengubur, gimana meredam, jangan dibiarkan, jangan diekspresikan, jangan diungkapkan gitu loh. Ini yang mungkin perlu kita camkan bersama-sama. Jadi insya Allah selama masih ada letupan itu semua ngalamin. Jangan putus asa, tetap di ini. Terus yang berikutnya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang sesimpel aja, ini masalah perlu dibahas secara umum dan ada pembahasannya di buku kita. Karena ini masalah adab, penuntut ilmu harus benar-benar menjaga hati, nanti kita akan bahas dari sifat hasad. Tapi sedikit aja, banyak baca doa dan di antara doa yang paling terkenal kan ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik.
Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Dan salah satu makna dari doa universal di atas adalah tidak hasad atau tidak dengki dengan orang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bismillah, semoga Allah selalu menjaga Ustadz Nuzul dan Ustadz Cecep. Kok cuman kita berdua? Semuanya gitu loh. Iya, semuanya ya, semua kita semua dijaga. Allah Ta'ala. Dan juga antum doain juga semuanya gitu loh. Apakah semua muslim harus menjadi ulama? Ilmu dunia juga penting, Ustadz. Seperti kedokteran, arsitektur dan yang lainnya, mohon solusinya bagi anak yang terlanjur kuliah menuntut ilmu dunia. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Ya, ini minimalis nih. Ya, terima kasih jazakallah khairan. Nggak ada yang mengatakan ilmu dunia nggak penting. Kita semua dari awal nggak pernah menyinggung ilmu dunia itu nggak penting. Ilmu dunia penting. Tapi gini hadirin. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat satu bangunan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Lihat analogi yang simpel, sederhana, cerdas, dalam. Kata Nabi SAW, hubungan kita nih semua itu ibarat satu bangunan. Nah kalau antum ingin membangun sebuah bangunan, rumah, apalagi gedung, kira-kira modalnya cuman pasir aja? Kan enggak, kecuali antum mau buat istana pasir di Pantai Ancol, Carita, Anyer. Tapi kalau kita ingin buat bangunan, harus ada pasir, harus ada batu kali, harus ada batako, harus ada semen, harus ada tanah, harus ada air, harus ada baja ringan, dan lain-lain. Nah begitu juga maksudnya komunitas umat Islam harus ada yang berperan sebagai tanah, harus ada yang berperan sebagai pasir, harus ada yang berperan sebagai baja ringan, harus ada yang berperan sebagai air, harus ada yang berperan sebagai batu kali, harus ada yang berperan sebagai batako, begitu. Lihat dalamnya Nabi SAW. Dan itulah timnya Nabi SAW. Bahkan ilmu agamanya spesialisasinya dipecah-pecah lagi sama Nabi. Abu Hurairah itu tugasnya ngafalin hadis, nggak disuruh jadi panglima perang. Lihat Abu Hurairah. Khalid bin Walid disuruh perang, nggak disuruh ngafalin hadis. Lihat, nah, itu jelinya Nabi SAW. Nabi punya pakar hadis, periwayatan hadis dalam diri Abu Hurairah misalnya. Punya pakar tafsir dalam diri Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Punya dai dalam diri Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Ash'ari. Pakar halal dan haram dalam diri Mu'adz bin Jabal. Pakar perang dalam diri Khalid bin Walid. Beliau punya asisten sekretaris misalnya Anas bin Malik. Beliau punya penyair dalam diri Hasan bin Thabit. Beliau punya khatib yang merupakan singa podium dalam diri Thabit. Jadi beliau punya tim yang komplit. Makanya beliau kuat. Saling melengkapi satu dengan yang lain, gitu loh hadirin. Beliau punya pengusaha yang selalu mendonorkan dananya dalam jihad-jihad beliau di perang Tabuk dan lain-lain. Dalam diri Utsman bin Affan. Jadi komplit tuh, ada donaturnya. Ada Salman yang punya ide parit, komplit Nabi. Jadi nggak ada yang suruh semua di sini jadi anak pondok, enggak. Itu pokoknya begitulah. Itu hebatnya Nabi itu begitu. Beliau tahu talent sahabat beliau tahu passion sahabat beliau, dan orang tuh ditempatkan di spesialisasinya. Gitu loh. Ditempatkan di spesialisasinya, jago tuh. Jadi sebelum Einstein bilang apa tuh? Einstein bilang
kalau kamu suruh ikan memanjat sebuah pohon, maka ikan akan merasa dia makhluk terbodoh di dunia. Kan begitu ya. Jadi sebelum Einstein bilang itu, Nabi udah punya konsep begitu hadirin. Hebat tuh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan, coba antum suruh ikan mas koki panjat pohon, itu depresi hadirin. Stres nih, ya Allah, kayaknya gue bego banget ya. Ikan tuh jangan disuruh manjat pohon, ikan suruh berenang gitu hadirin, gitu. Itu makanya kita harus tahu potensi kita, baru sukses. Nah Nabi udah lebih dulu tahu konsep begitu, makanya kita harus baca sirah beliau, harus baca hadis-hadis, harus belajar biar ngerti nih. Itu poin. Poin yang berikutnya, banyak ilmu dunia itu yang fardu kifayah. Artinya harus ditempati oleh umat Islam. Misalnya dunia kedokteran harus ada umat Islam di sana. Dunia nuklir, dunia fisika, matematik gitu loh. Harus ada pakar-pakar di sana. Arsitektur, kalau semua anak pondok gimana bangun masjid begini, kan susah hadirin. Jadi kalau bahkan bukan hanya sekedar penting, dapat pahala. Bahkan kalau nggak ada yang ngisi di pos tersebut, bisa jadi kita berdosa semua. Jadi ada banyak fardu kifayah. Harus ada yang ngisi di dokter kandungan, dokter gigi, dan seterusnya. Dokter anestesi gitu loh. Bayangkan semua tim bedah komplit, cuman dokter anestesinya yang nggak datang, kan repot antum operasi. Gimana antum operasi? Kan antum bukan Urwah bin Zubair yang dipotong tanpa pingsan gitu loh. Nah iya, nama kita kan masih Nuzul, masih Asep, masih Joko, bukan Urwah bin Zubair. Kalau Urwah pun binnya beda. Jadi sekali lagi kita butuh itu. Ya. Nah tapi poinnya, ilmu dunia itu tidak akan bermanfaat di akhirat kecuali ilmu agama antum benar. Dan yang maksud ilmu agama benar itu yang basic gitu loh. Yang keseharian, akidah, iman, adab kepada Allah, adab kepada Rasul. Itu safe gitu, itu bagus. Terus antum ahli di bidang dunia, baru bisa bersinergi. Karena kalau pakar di sebuah bidang dunia tapi ilmu agama jeblok, menyimpang, ya repot ke depan. Gimana bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, diniatkan sebagai sarana ibadah. Diniatkan untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin gitu ya. Jadi insya Allah kita sepakat dalam hal ini. Saya rasa cukup sampai di sini ya. Sudah jam 8.49. Semoga bermanfaat, sudah larut malam, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal kita diterima. Dan saya ingatkan ketika kita pulang jangan lupa baca doa, dan di antara doanya adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah yang baru saja kami lakukan, Engkau adalah Zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.